Qadiriyah Naqsyabandiyah itu tidak boleh mengamalkan. Kenapa tidak boleh? Karena itu namanya tarekat itu ada amaliyah-amaliyah yang disertai dengan silsilah atau ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dulu pernah kejadian ada orang mengamalkan khataman tapi dia tidak ditalqin atau belum mengikuti talqin zikir. Karena dia tidak mengikuti talqin zikir, dia tidak memahami cara pengamalannya. Jadi bapaknya yang talqin zikir lalu beli buku khatam Qudujuman, ya, oleh bapaknya diletakkan saja di meja di ruang tamu. Anaknya pulang dari pondok, dibaca-baca, diamalkan, ya, tanpa sepengetahuan bapaknya, dan dia pun belum pernah mengikuti talqin zikir. Diamalkan 1 minggu berturut-turut diamalkannya. Nggak lama sudah itu terpaksa harus dibawa ke rumah sakit jiwa, stres. Kalau sudah begitu kan susah. Makanya saya wanti-wanti betul untuk Qudujuman itu jangan diamalkan oleh orang yang belum mengikuti talqin zikir. Karena itu bukan amaliyah sembarangan. Jadi beruntung kita diberi Allah petunjuk sehingga kita bisa mengikuti pelajaran amaliyah tarekat tersebut. Itu yang ketiga, itu minimal sekali seminggu. Lebih banyak lebih bagus, tapi minimal sekali seminggu, sekali sepekan. Nah, yang keempat manaqib. Manaqib itu amaliyah tarekat. Jadi ikhwan TKN sebenarnya terlihat hidup amaliyah TKN-nya kalau 4 ini terlaksana. Kalau 4 ini tidak terlaksana, nah itu sama aja ya ibarat tanaman mati, nggak hidup. Bibit yang ditanam tadi nggak hidup, mati. Yang pertama zikir jahar, yang kedua zikir khafi, yang ketiga khataman, yang keempat manaqib. Nah, inilah jadi salah satu tanda, salah ciri di wilayah itu ya pengamal TKN itu 4 ini hidup. Manaqib itu minimal sekali sebulan. Jadi manaqib sekali sebulan. Jadi ada amaliyah harian, ada amaliyah mingguan, ada amaliyah bulanan. Amaliyah harian, zikir jahar dan zikir khafi. Amaliyah mingguan itu khataman, dan amaliyah bulanan manaqib. Ini yang cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, yang ketiga kita memahami isi 2 kalimat syahadat. Ini kajian tauhid. Nah, setelah kita memahami isi 2 kalimat syahadat, lalu kita pahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Ini kajinya kaji hakikat, kajian hakikat. Tentu kita mengenal diri. Mulai kita ya beranjak kepada kajian tentang pengenalan diri. Kajian hakikat. So kalau kita tidak memahami ya tentang diri kita, nggak bisa kita untuk memakainya nanti. Nah, makanya di yang kelima ya kita belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara memakainya? Ini ilmunya ilmu ma'rifat. Ya, sehingga begitu kita paham
dengan sempurna tentang 25 syahadat itu, itulah yang kemudian menjadi pakaian hidup tumpangan mati. Mana pakaian hidup, mana tumpangan mati, itulah 25 syahadat. Jadi saya kira ini yang terpenting. Sebenarnya kalau saja kita bisa memahami secara sempurna 25 syahadat ini, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Jadi kita, maka saya sampaikan di Arafah, kita bukan mengkaji ngumpulin pahala, bukan. Dan bukan pula kita mengkaji supaya mendapatkan surga. Enggak. Kenapa tidak? Karena surga itu adalah rahmat Allah, pemberian Allah. Kita tidak mungkin kita membelinya. Seberapa banyak pun amal ibadah kita belum tentu mendapatkan surga. Karena enggak akan terbeli oleh kita. Jangankan mendapatkan surga, membayar kelingking satu saja enggak akan kebayar sama kita. Membayar kelingking satu aja enggak akan kebayar. Apalagi untuk mendapatkan surga. Jadi kita mendapatkan surga itu bukan karena jerih payah kita beribadah, bukan. Tapi karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pikir sasaran yang ingin dicapai itu bukan pahala, bukan surga. Karena kalau pahala itu sudah otomatis. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita kerjakan pasti dibalas oleh Allah. Namanya pahala. Sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan pasti dibalas, namanya dosa. Jadi sudah otomatis. Jadi nggak perlu kita minta dan tidak perlu kita menghitung-hitung berapa banyak pahala yang sudah kita kumpulkan. Tapi boleh dihitung seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Itu saja. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita, itu akan semakin baik, semakin bagus. Gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan memohonkan surganya. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang yang takwa. Jadi artinya berlari-lari kita untuk menghindar dari kejahatan dan berlari-lari kita untuk mengejar kebaikan. Itu makna sa'i dalam ibadah haji. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan dan kita laksanakan adalah melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak perlu menghitung berapa pahalanya. Yang perlu sekali kita capai itu adalah bagaimana supaya kita bisa usul ke Allah. Nah, itu yang penting. Dan itulah tugas utama kita dalam hidup ini. Bagaimana supaya bisa kembali kepada Allah. Nah, untuk bisa kembali kepada Allah itu melalui amaliyah dan ilmiah. Jadi melalui amaliyah ibadah serta kajian. Amaliyahnya syariat dan tarekat, kajiannya hakikat dan ma'rifat. Jadi sempurna. Amaliyahnya sempurna, ilmiahnya sempurna. Nggak mungkin kita hanya ibadah atau amal
amaliyahnya saja tanpa ilmiah, dan tak mungkin pula kita hanya ilmiah tanpa amaliyah. Jadi itu harus sejalan. Ada orang yang kuat di bidang amaliyah tapi kosong ilmiah. Jadi ibadahnya kencang tetapi ilmiahnya kurang. Itu yang disebut abid, abidillah. Orang abid itu rajin beribadah, tapi dia tidak ma'rifat kepada Allah. Ibadahnya kencang, sholatnya, puasanya, sedekahnya, tetapi pemahamannya tentang ketuhanan itu minim. Itu orang abid. Yang kedua ada orang arif. Kalau orang arif itu kencang ilmiahnya, kencang pemahaman ketuhanannya. Ya. Cuman kadang-kadang kurang ibadahnya. Udah merasa dirinya sudah ma'rifat, sholat sudah enggak lagi, puasa sudah enggak lagi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita harus hindarkan itu. Nah, yang kita maukan itu kencang ibadahnya, kencang pula ma'rifatnya. Nah, sehingga disebutlah abid dan arif. Abidillah lahirnya, arif billah batinnya. Itu yang benar. Ya. Pemahaman tentang ketuhanan sempurna, amaliyah ibadahnya juga sempurna. Jadi tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Karena kalau ditinggal salah satunya, itu akan timpang. Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif sayyarun ilal qurbah. Orang abid itu tidak ubahnya jalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, itu beda. Jadi kalau orang abid itu memahami hukum-hukum, sedangkan orang arif memahami tentang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dua-duanya mesti kita kaji lebih jauh, gitu ya. Jangan ditinggal salah satunya, karena diri kita juga terdiri dari jasmani dan rohani. Ya. Jadi tidak mungkin kita urus jasmani tanpa mengurus rohani. Dan tak mungkin pula kita mengurus rohani tanpa mengurus jasmani. Syariat dan hakikat kan jasmani dan rohani. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tentang amaliyah. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui, diberi Allah kemampuan untuk dapat mengamalkannya. Sebab setiap pengetahuan yang kita kaji, yang kita pahami, itu akan diminta tanggung jawab. Kalau orang tidak mengamalkan karena tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau tidak mengamalkan dan dia tahu, nah ini urusan besar. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima aflahu, wa an jismihi fima ablahu, wa an ilmihi ma amila bih, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Tentang umur, kemana dihabiskan. Itu satu. Umur itu masa hidup kita. Kemana dihabiskan. Tentang tubuhmu, kemana kau bawa. Tubuh ini ibarat kendaraan. Kemana saja kau bawa. Tentang ilmu yang sudah kau pelajari, apa saja yang sudah kau amalkan. Maka saya bilang tadi, kalau tidak mengamalkan karena tidak tahu, insya Allah mudah dimaafkan.
Tapi kalau sudah tahu tidak mengamalkan, nah ini jadi urusan. Itu tentang ilmu apa yang sudah diamalkan. Yang keempat tentang harta kekayaanmu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Nah, empat bab ini harus terjawab. Menjawabnya bukan mulut, ya, menjawabnya kelakuan kita, perbuatan kita selama hidup kita. Itulah yang akan menjawabnya. Kenapa? Karena pada saat itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu kami kunci lidahmu, kami suruh bicara tanganmu, kakimu kami jadikan saksi apa yang sudah kau perbuat. Jadi semuanya ya dijawab dengan tindakan, dengan perilaku kita selama hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang perlu untuk kita ingatkan kembali, kita segarkan. Nah kemudian pada pagi hari ini kita mulai mengkaji lebih jauh tentang diri kita. Dulu pernah kita kaji dari kajian tentang keasalan diri. Tapi itu keasalan diri masih dalam konteks kajian sifat 20, ya. Memang asal diri, keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Untuk memahami siapa diri kita ini yang sesungguhnya, tidak bisa kita lepaskan dari memahami alam tujuh. Jadi kita pahami alam tujuh supaya kita bisa memahami tentang diri kita. Mana alam tujuh? Yang disebut alam tujuh itu yang pertama alam ahdah, yang kedua alam wahdah, yang ketiga alam wahdiyah, yang keempat alam ruh, yang kelima alam misal, yang keenam alam ajsam, dan yang ketujuh alam insan. Jadi 7 alam. 7 alam ini boleh dikatakan tajalli zat kepada sifat. Ya. Ini yang kita sebut dengan metode tanazzul. Jadi dalam kita mengkaji ilmu ketuhanan itu ada metode tanazzul, ada metode taraqi. Kalau metode tanazzul itu kalimatnya inna lillah. Itu metode tanazzul. Metode taraqi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu metode tanazzul dan metode taraqi. Tentu kita harus pahami dulu metode tanazzulnya. Metode tanazzul itu tajalli zat kepada sifat. Yang pertama disebut alam ahdah. Alam ahdah itu alam kosong. Walaupun disebut dia alam kosong, bukan berarti tidak berisi. Isinya apa? Disitulah isi yang sangat tersembunyi. Itu yang disebut dengan zatul haq, atau ada yang menyebutnya zatul bukti. Kalau dalam hadis qudsi Allah jelaskan ana kanzan makhfiya fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, tidak ubahnya perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali.
maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Nah, jadi sasaran utama kita dijadikan oleh Allah sebenarnya untuk mengenal Allah. Makanya kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni beda dengan pemahaman secara syariat. Kalau orang syariat memahaminya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu pemahaman umum, pemahaman syariatnya. Tapi pemahaman tasawufnya liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama kali dituntut itu adalah pengenalan dulu. Bukan ibadahnya dulu, tapi pengenalannya. Maka dalam ilmu tauhid itu dikenal ada istilah awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi anak manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu kewajiban pertama. Makanya Nabi SAW begitu diutus Allah ke muka bumi, yang beliau sampaikan adalah mengenal Allah dulu. Jadi mendakwahkan tentang pengenalan kepada Allah jauh lebih lama ketimbang mendakwahkan tentang ibadah. Mendakwahkan tentang pengenalan kepada Allah selama di Mekah 13 tahun lamanya. Sedangkan pengenalan dan mengenalkan tentang ibadah hanya 10 tahun. Nah, jadi yang pertama kita kenali dulu Tuhan kita itu siapa, diri kita ini siapa, itu pengenalan. Kalau kita sudah mengenal, ya, insya Allah keyakinan kita itu akan lebih kuat, akan berbeda dengan orang yang beribadah tetapi dia belum mengenal. Katanya beriman tapi belum mengenal. Jadi kalau sudah kenal terlebih dahulu, maka imannya akan jauh lebih kuat. Kita ilustrasikan sajalah. Ya, ada orang datang ke rumah kita yang kita tidak kenal. Ya. Tentu kita tidak mau menyerahkan kunci rumah atau kunci almari kita. Kenapa kita nggak mau serahkan? Umpamanya ibu-ibu mau ke pasar. Ada tamu baru datang, tamu itu belum dikenal, pasti tidak akan mau menyerahkan kunci rumahnya. Kenapa tidak mau? Karena nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena tidak kenal. Jadi yang pertama dulu, kenal dulu baru percaya. Nah, kita ini kadang-kadang udah percaya tapi belum kenal. Nah, kebalik. Harusnya kan kenal dulu baru percaya. Tapi insya Allah orang yang sudah masuk Islam itu sebenarnya sudah mengenal Allah itu, cuman belum sempurna. Nggak mungkin pula dia mau masuk agama Islam kalau dia belum mengenal Tuhannya. Nah, cuman saja pengenalannya kepada Tuhannya itu ya belum sempurna. Nah, inilah gunanya kita mengkaji terus itu supaya sempurna pengenalan. Paling tidak kan sudah kenal namanya. Siapa Tuhanmu? Namanya Allah, kan itu kan. Nama, sudah tahu nama. Walaupun dia belum sempurna pengenalannya. Bapak Ibu yang saya hormati, di alam ahdah ini alam kosong. Allah bertanya kepada dirinya sendiri, kalau aku Tuhan, siapa hambaku? Kalau aku hamba, siapa Tuhanku? Nah, memang belum ada sesuatu.
adanya Allah itu tidak bisa dikatakan dia menjadikan dirinya sendiri. Tidak boleh dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Dan tidak boleh juga dikatakan dia terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Kalau dia menjadikan dirinya sendiri, berarti ada dua yang kuasa. Ada dua Allah. Allah yang dijadikannya, Allah yang menjadikannya. Makanya ya, adanya Allah tidak boleh dikatakan dia menjadikan dirinya sendiri. Ya, itu satu. Yang kedua, sebelum dia menjadikan tentu belum ada Tuhan. Berarti ada ruang kosong yang Tuhan itu belum ada. Itu maka dalam kajian tauhid tidak bisa dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Nah, kalau dia menjadikan dirinya sendiri, ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Kemudian ada ruang kosong, ya, tidak ada Tuhan ketika dia belum menjadikan dirinya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh dikatakan Allah itu terjadi dengan sendirinya. Sebab kalau dia terjadi dengan sendirinya, ada titik awal, ada permulaan. Sedangkan Allah awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Jadi bagaimana adanya, terjadinya, wallahu a'lam. Allah yang tahu. Jadi makanya sebatas keyakinan hamba tidak boleh mengatakan Allah terjadi dengan sendirinya, dan tidak pula boleh Allah menjadikan dirinya sendiri. Tetapi Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Itu yang pertama. Jadi dalam ruang kosong itu bukan berarti tidak berisi. Isinya ada tapi tersembunyi, masih tersembunyi. Ana kanzan makhfiyah. Sedangkan aku, kata Allah, senang untuk dikenali. Nah, dalam rangka untuk mengenalinya itu, maka Allah ciptakanlah makhluknya. Dalam penciptaan makhluk ini ada tahapan. Fi sittati ayyam. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya dalam 6 hari. 6 hari itu bukan 6 hari yang kita hitung mulai Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Arba, Khamis, Jumat, Sabtu, bukan. 6 hari itu artinya 6 periodisasi. 6 periodisasi. Kita lihat dari alam 7. Dari alam ahdah kepada wahdah, ini 1 periodisasi. Dari alam wahdah ke wahdiyah itu 2. Wahdiyah kepada alam ruh 3. Dari alam ruh ke alam misal 4. Dari alam misal ke alam ajsam 5. Dari alam ajsam sampai ke alam insan itu ada 6. Maka disebut 6 periodisasi, 6 masa. Nah, dalam rangka menciptakan hamba, makhluknya itu, ya, maka Allah menampakkan diri. Dalam bahasa tasawuf, mentajalikan dirinya, menampakkan diri. Tadinya tersembunyi, kemudian menampakkan diri. Ini penampakan kali pertama. Maka dalam kajian tasawuf itu dilambangkan dengan titik 1 atau disebut nuqtoh awal. Penampakan kali pertama yang disebut nur zat. Nah, jadi mulai memancarkan nur, menampakkan. Jadi Allah zat tadi yang tersembunyi tadi menampakkan diri dengan memunculkan nur zat.
Ini yang disebut dengan alam wahdah namanya, atau disebut titik satu. Setelah menampakkan diri kali pertama, itu dia belum tampak betul, baru ada nur zat. Kemudian menampakkan diri lebih jelas lagi, yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu penampakan zat tadi lebih jelas lagi, atau disebut dengan Nuqthah Tsani. Nuqthah Tsani itu penampakan kali kedua, disebut dengan Nur Muhammad. Setelah terciptanya Nur Muhammad, setelah menampakkan dirinya menjadi Nur Muhammad, apa kata zat tadi kepada Nur Muhammad? Khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya li ajlik. Saya ciptakan kamu dan saya ciptakan alam karena kamu. Nah, maka disebutlah oleh Rasul, ana minallah wal alam minni. Saya dari Allah, seluruh alam ini dari saya. Nah, maka disebut sumbernya itu dari Nur Muhammad. Nah, terciptalah bumi, langit, terciptalah surga, neraka. Barulah ada ya makhluk yang pertama disebut Nur Muhammad tadi. Ya. Jadi Nur Muhammad itu penampakan kali kedua. Sebenarnya yang Nur Muhammad itu siapa? Ya Nur Zat itulah. Nur Zat itu yang menampakkan lebih jelas lagi, yang kemudian kita sebut atau diistilahkan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad kemudian menampakkan diri lebih jelas lagi, yang disebut dengan Ruh Muhammad. Nah, sudah menjadi ruh. Nah, dari Ruh Muhammad itulah kemudian yang memunculkan segala ruh. Ruh Muhammad tadi. Dari Ruh Muhammad ini kita kemudian ya disitulah kita mulai menerima ya titah, menerima amanah penting. Ketika sudah kita menjadi ruh, kita belum berjasad, masih dalam bersifat ruh di alam arwah. Ini yang disebut dengan alam arwah. Biasanya di dalam tasawuf itu dilambangkan dengan alif. Maka kita lihat kalau orang bersahadat itu ya dari zaman Nabi dulu dengan mengacungkan tunjuk, dengan artian itu lambang alif. Jadi kalau mengacungkan tunjuk itu alif, melambangkan alif. Maka disebut alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding. Kalau sudah alif tegak sandaran Allah, zat dan sifat tiada berdinding, ya tidak. Disinilah ya kulihat di luar kau di dalam, kulihat di dalam kau di luar. Kemudian setelah kita berada di alam arwah, disitulah Allah ya menawarkan sebuah amanah penting kepada semua makhluk yang dalam hal itu masih dalam genggaman Ruh Muhammad. Ditawarkanlah, ya, ditawarkan kepada bumi, langit, para malaikat. Tidak ada yang sanggup menerima. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. Saya tawarkan sebuah amanah penting kepada bumi dan langit. Nah, gunung dan bukit tawarkan kepada para malaikat. Semuanya menolak. Wa hamalahal insan. Lalu kemudian makhluk yang bernama manusia menyatakan kesanggupannya. Nah, makanya manusia ini diberilah amanah penting tadi. Karena manusia ini sudah menerima amanah penting itu, maka Allah akan menguji.
akan diuji terlebih dahulu, ya, sumpah dan janjinya dahulu, yang katanya sanggup menerima amanah penting itu akan diuji. Dalam rangka menempuh ujian itu, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Yang mati jasad, yang hidup ruh. Jadi kalau disebut dengan Allah menciptakan yang mati dan yang hidup, itu artinya jasmani dan rohani. Inilah kita diturunkan ke bumi. Sudah direncanakan oleh Allah. Allah menciptakan yang mati dan hidup tadi. Diciptakanlah jasmani dan rohani. Nah, untuk itulah summa radadnahu asfala safilin. Kami turunkan kamu ke tingkat yang lebih rendah. Kalau di alam arwah dulu kita ya berada di satu alam yang disebut alam lahud namanya. Ruh kita ketika itu bernama Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu artinya ruh yang sangat-sangat suci, sangat terang. Supaya lingkungan tidak terbakar oleh terangnya, maka dia dibungkus dengan pakaian lahudiyah atau pakaian kudusiyah. Lalu kemudian kita turun lagi ke alam berikutnya yang disebut dengan alam Jabarut. Di alam Jabarut suasana sudah berbeda. Ya. Untuk menjaganya supaya lingkungan juga tidak terbakar oleh terangnya, dia dibungkus lagi dengan pakaian lapis kedua. Ruh kita ketika itu sudah bernama ruh sultani. Maka dibungkuslah dengan pakaian lapis kedua yang disebut pakaian sultaniyah. Diturunkan lagi ke tingkat yang lebih rendah lagi, masuklah kita ke alam malakut. Di alam malakut ruh kita berganti nama. Namanya ruh ruhani. Nah, dibungkus pula dengan pakaian lapis ketiga yang disebut dengan pakaian ruhaniyah. Diturunkan lagi kita ke alam berikutnya, alam yang keempat, atau yang disebut dengan alam nasut. Alam nasut, alam bumi sekarang ini. Dibungkus lagi dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Jadi ruh kita namanya ruh jismani, pakaiannya jasmani. Ya, jadi jasmani kita ini pakaian kita waktu di dunia ini. Nanti kalau kita pulang, kita lepaskan pakaian ini. Mati kata orang. Jadi yang namanya mati itu artinya ruh kita melepaskan pakaiannya. Nah, jasmani ini pakaian atau disebut juga casing. Inilah casing atau kendaraan di bumi. Ini kendaraan kita di bumi. Jadi jasmani kita ini. Maka jangan kita terkeliru. Diri kita yang sebenar-benarnya itu adalah ruh kita itu. Jasmani ini pakaian. Tapi walaupun dia jadi pakaian, karena dia amanah, harus juga dijaga. Cuman kita ini kadang-kadang menjaga sangkar dengan penghuni sangkar tidak berimbang. Ya. Seperti kita memelihara anak kandung sama anak tiri gitu. Itu kebanyakan seperti itu. Ya. Menjaga sangkarnya sangat ketat, tapi menjaga penghuni sangkarnya kayak diabaikan gitu. Padahal itulah diri sebenarnya. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu
yang merasakan susah senangnya dalam perjalanannya ya ruh kita itu. Maka ruh kita ini tidak pernah mengenal mati. Ya, dia tidak tahu mati itu apa. Yang mati itu jasad. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, dalam rangka itu, gitu ya, ketika kita masih berada di alam ruh tadi, turun kita ke alam misal. Di alam misal itu hanya kandungan Bapak. Mulailah diri kita, ya ruh kita itu masuk dalam kandungan Bapak. Dari kandungan Bapak meneruskan perjalanan masuk ke dalam alam yang kelima, yang keenam disebut alam ajsam atau kandungan ibu. Ini di alam yang keenam. Nah, kenapa disebut alam ajsam? Karena dalam kandungan ibulah kita mulai diberi jisim, ya, diberi baju, mulai dipakaikan baju jasmani kita ini. Nah, di dalam kandungan ibu. Nah, di kandungan ibulah kita mulai ditentukan mana laki, mana perempuan. Sebelumnya enggak ada laki, enggak ada perempuan. Di kandungan ibu itulah ditentukan apakah dia laki, apakah dia perempuan. Atau disebut alam ajsam, ya, kita sudah berjisim. Dari kandungan ibu cukup masa turunlah kita ke bumi yang disebut alam insan. Nah, inilah kita sekarang. Pada saat kita turun ke bumi dalam keadaan kecil mungil, bayi yang sangat mungil, gitu ya. Kemudian membesar menjadi kita akhirnya jadi dewasa. Perjalanan hidup kita setelah bayi menjadi besar, setelah besar menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua. Inilah keadaan diri kita yang sekarang ini, yang kata kita ya hidup di atas dunia ini. Lalu oleh orang tua kita dikasihlah nama masing-masing. Itu nama setelah kita turun ke bumi. Jadi kita rasakan, kita pahami diri kita ini ya sebegini sekarang ini. Nah, coba kita napak tilas. Nah, kita mulai taroki, naik lagi, napak tilas. Sekarang keadaan kita seperti ini. Umur sudah lanjut, rambut sudah mulai berubah, gigi sudah ompong satu-satu, kulit sudah mulai ngendor, gitu ya. Kadang-kadang cepat jalannya, kadang-kadang lambat jalannya. Kalau lagi sehat, ya cepat jalannya. Kalau lagi kumat, lambat jalannya. Mana yang kumatnya? Asam urat. Kalau lagi sehat, cepat. Kalau lagi kumat, lambat jalannya. Inilah keadaan. Nah, tadi sebelum kita seperti ini, kita masih bujang gadis dulu. Mulai dewasa, bujang gadis lincah. Kulit masih kencang. Gitu. Kalau yang perempuan, gitu ya, dioles-oles dikit aja sudah, gitu ya. Bedaknya enggak begitu banyak. Gitu. Tapi kalau sudah masa tua, terpaksa pakai dempul. Kenapa? Enggak licin kalau enggak didempul dulu. Kalau dulu udah diusap aja, itu beda. Kalau dulu senang betul kalau ketawa, karena giginya masih rapat. Sekarang kalau ketawa mulai ditutup. Ada beda kan? Ya, Masya Allah. Kemudian sebelum kita jadi bujang gadis, nah kita bayi mungil. Masih dipangku, ya masih diurusin sama orang tua kita, masih bayi mungil. Sebelum kita jadi bayi mungil, kita di mana? Dalam kandungan ibu. Kita dibawa oleh ibu kita kemana-mana. Waktu masih dalam kandungan, itu tidak pernah ditinggal sama mak kita, ke pasar dibawanya juga, kemana-mana dibawa terus. 9 bulan lamanya menahan susah senang, sakit derita.
Kita dalam kandungan ibu. Sebelum kita dalam kandungan ibu, kita ada di mana? Dalam kandungan bapak. Maka semua kita ini sebenarnya binnya bin bapak, bukan bin mak. Jadi dalam Islam kita ini bin bapak. Karena berangkat dari kandungan bapak, baru kita meneruskan perjalanan di kandungan ibu. Kita sekarang katakanlah sudah berada pada kandungan bapak. Sebelum kita berada pada kandungan bapak, ada di mana kita? Di alam arwah. Alam arwah, alam ruh. Kita sudah menjadi ruh. Ya, tapi belum turun ke bumi. Sebelum kita berada di alam arwah, sebelum kita menjadi ruh, kita ada di mana? Nur Muhammad. Itulah diri kita. Ada. Sebelum kita jadi Nur Muhammad, ada di mana kita? Nur Zat Allah. Itulah diri, asal diri kita. Jadi kembalinya ke mana? Nah, ke sana kembalinya, kembali kepada Nur Zat Allah. Zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Ke sana kembalinya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan kembali ke tanah, Pak. Kalau kembali ke tanah nanti dibikin bata sama kawan. Nah, kita ini kadang-kadang asal tanah kembali ke tanah, kata kita. Tapi jarang kita mengasah tanah itu asalnya dari mana. Ya. Kalau kita ini dikatakan dari tanah pulang ke tanah, tanah asalnya dari mana? Nah, kan tanah, munculnya tanah itu kan dari apa namanya? Dari Nur Muhammad juga. Ya. Dari air, api, angin, tanah, itu kan itu. Air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah itu asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Jadi kalau begitu ya kembali kepada Nur Muhammad. Gitu. Jangan kembali berhenti di tanah, dimakan cacing itulah. Gitu ya. Jadi makanya manusia mati itu pun di makomnya masing-masing. Ada yang mati di makom syariat, ada mati di makom tarekat, ada yang mati di makom hakikat, ada yang mati di makom ma'rifat. Kalau yang mati di makom syariat itu dimakan sama belatung. Nah, itu yang dimakan belatung itu yang mati di makom syariat. Itu yang katanya kembali ke tanah itu, asal tanah kembali ke tanah itu. Nah, dimakan belatung. Kalau mati di makom tarekat, dia mulai mengering. Dia tidak dimakan belatung, mengering. Tapi di makom hakikat, dia tidak mengering, utuh. Jadi utuh. Kayak orang masih tidur. Gitu. Dia tidak mengering, tapi utuh. Tapi kalau sudah makomnya makom ma'rifat, nah hanya Allah yang tahu. Hanya Allah berkehendak. Bisa jadi dia menghilang, bisa jadi dia utuh. Gitu ya. Tergantung kehendak Allah. Jadi itu. Jadi kalau yang istilahnya itu dimakan belatung, itu kembali ke tanah, ya itu dimakan syariat. Itu. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi makanya ya kita mengkaji tasawuf, kita mengamalkan zikir. Maka saya bilang bukan urusan pahala, bukan urusan surga. Urusannya kembalinya diri kita ini kepada Allah. Sempurna tidak kembalinya kita ke Allah. Jadi yang perlu kita kejar sekarang ini menggunakan waktu yang sangat singkat ini. Apalagi usia kita sudah usia senja. Ya, ibarat jamaah sudah jamaah asar. Asarnya juga sudah asar sebentar tergelincir. Nah, bukan awal waktu ini. Sudah, ya, Masya Allah. Maka kita berupaya semaksimal mungkin ya menebus ya keterlambatan kita masa lalu. Masa yang sangat sedikit ini menentukan.
Jadi nggak usah kita mengejar banyak pahala, mengejar supaya masuk surga, gitu ya. Tetapi bagaimana kita mengejar waktu kita ini supaya bisa usul kepada Allah, kembali ke Allah. Karena surga yang hakiki itu, ada kembalinya diri kita ke Allah itu yang surga yang hakiki. Yang sebenar-benar surga itu adalah kembalinya kita ke Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang namanya alam, mengkaji alam tujuh supaya kita mengenal diri kita ini sekilas. Nah, baru kemudian kita mengkaji lebih jauh ya. Ada ternyata diri kita semasa di dunia ini ada jasmani, ada ruhani. Nah, mulai kita mengkaji keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Dari mana asalnya? Ini kan secara global dulu. Turunnya kita sampai ke bumi, dari mana asalnya? Nah, itu tadi saya katakan tadi. Nah, kita coba napak tilas begitu. Nah, sekarang kita berada di bumi. Sebelum ada di bumi kita ada di kandungan ibu. Sebelum di kandungan ibu kita berada di kandungan bapak. Sebelum berada kandungan bapak kita berada di alam arwah, alam ruh. Sebelum kita menjadi ruh kita ada di mana? Nur Muhammad. Sebelum jadi Nur Muhammad ada di mana? Nur Zat Allah. Itulah diri kita. Makanya misteri manusia. Itu yang pertama yang itu kita paham. Yang kedua, ada istilah khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan jasmani dan rohani ini karena Allah akan menguji kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan bumi dan langit serta segala isinya. Penciptaan bumi dan langit, penciptaan makhluk, dia tidak berdiri sendiri. Karena yang berdiri sendiri itu hanya Allah. Jadi tidak berarti kalau Allah ciptakan lalu dia berbeda dengan Allah atau ya berdiri sendiri, makhluk berdiri sendiri, enggak. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena itu kita ibaratkan, ini ibaratnya Maha suci Allah dari bermisal, hanya sekedar mendekatkan paham saja. Tidak ubahnya seperti sinar matahari dengan mataharinya. Matahari menjadikan atau memancarkan sinar. Sinar matahari itu bukan matahari, tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Nah, begitulah kita makhluk ini, ibarat sinar matahari. Sinar matahari ya bukan matahari. Tetapi kalau kita sudah mengetahui sinar matahari, maka kita akan tahu dengan mataharinya. Seperti sekarang ini, kita berada dalam masjid, itu matahari sudah terbit. Dari mana kita tahu matahari sudah terbit? Kita nggak lihat matahari berdasarkan sinar. Karena sinar matahari sudah kelihatan, maka kita tahu matahari sudah terbit. Jadi sinar matahari dia tidak berdiri sendiri. Artinya tidak terpisah dengan mataharinya. Nah begitu juga kita, makhluk ini. Dia tidak berdiri sendiri karena dia diciptakan oleh Allah, tapi bukan berdiri sendiri. Dia tidak akan mampu ada kalau dia tidak bersama Allah. Maka oleh karena kita juga seperti itu. Kita bisa melihat bukan karena kita punya penglihatan sendiri, bukan. Kita bisa mendengar bukan karena kita punya pendengaran sendiri, tidak. Tetapi pendengaran yang kita gunakan itu adalah sama'nya Allah. Penglihatan yang kita pakai itu adalah basornya Allah. Maka saya katakan tidak ubahnya seperti matahari dengan sinarnya. Mudah-mudahan ya kita bisa pahami dengan sempurna. Insya Allah ke depan kita lanjutkan. Saya kira demikian untuk pagi hari ini. Kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan
pemahaman yang sempurna kepada kita. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada waktu, ya kalau ada yang mau tanya, nah itu mencerminkan, ya mencerminkan kematiannya. Ada yang matinya duduk di syariat, ya. Ada yang matinya duduk di tarekatnya, ada yang matinya duduk di hakikatnya, ada yang matinya duduk di ma'rifatnya. Banyak kita temukan, ada yang jenazahnya masih utuh, gitu ya, masih kain kafannya juga tidak laku, kayak baru kemarin. Itu yang saya dengar cerita waktu memindahkan makam siapa namanya yang di Pringseu, ya, yang di Pringseu itu dipindahkan makamnya, masih utuh, ya. Jasadnya masih utuh, kemudian kafannya kayak baru kemarin dimakamkan, padahal sudah puluhan tahun yang lalu. Itu salah satu bentuk. Nah, waktu kejadian banjir di Uhud tempo hari, kan keluar kan jenazah, banyak jenazah syuhada Uhud itu yang keluar. Masya Allah Pak, masih mengalir darah kayak baru kemarin dikuburin, nggak busuk, nggak, darah masih menetes. Itulah luar biasa orang-orang yang sudah mati di jalan Allah itu. Orang yang meninggal penduduk mereka di hakikatnya, sudah kembali kepada Allah. Bajunya nggak rusak, nggak. Artinya tubuhnya tidak hancur. Jadi tidak heran, bahkan ada yang belum dikubur, yang di peperangan Gaza ini banyak kita dengar beritanya itu. Ya, sudah berapa hari ya belum terkubur, tapi tidak ada busuk, malah mengeluarkan aroma yang harum semerbak. Di sekitarnya harum kayak bau minyak wangi yang paling harum. Ditelusuri, nggak taunya ada potongan jenazah di situ. Ya, walaupun tidak utuh, hanya kena bom begitu. Ya, mungkin ada ketemu tangannya, tapi harumnya semerbak. Nah, itulah orang-orang yang meninggal di jalan Allah, yang sampai ke tingkat hakikatnya. Maka saya bilang tadi, yang duduk di syariatnya yaitu yang makan belatung itu. Kalau bisa kita janganlah, ya, gimana kita kembali ke Allah. Nah, kalau sudah kembali ke Allah dengan utuh sempurna, insya Allah itulah disebut masuk surga tanpa hisab. Kenapa tanpa hisab? Apalagi yang mau ditanya? Dari sekarang ini sudah dikembalikan semua, ya, dan dikembalikan semua kepada Allah. Mulai dari diri kita ini kan ada 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, 4-empatnya ada balik semua. Tubuh sudah kembali ke Allah, hati sudah kembali ke Allah, nyawa sudah kembali ke Allah, rahasia sudah kembali ke Allah. Sudah kembali semua. Apalagi yang ditanya oleh muka dan akhir? Insya Allah nggak ketemu muka dan akhir. Ada. Tapi kalau nggak kembali ini, gitu ya, nah ini jadi urusan besar, nih, Pak. Ada. Makanya diperintahkan Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan, serahkan, balikkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu itu sebelum ajalmu datang. Cuman di kita ini kalau sudah bicara infak, konotasinya duit, gitu. Harta, bukan. Apa yang kami berikan padamu, penglihatanmu, pendengaranmu, hayatmu, ilmumu, dan semua yang ada pada itu milik aku, kata Allah. Balikkan sebelum ajalmu datang. Nah, kalau ini sudah kembali semua, ya apalagi yang mau ditanya sama malaikat? Itu ya, udah dibalikkan semua sama Allah.
makanya ya bagaimana upaya kita sebelum kita tinggalkan dunia ini udah kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Jasad kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, inilah yang kita kaji ya, yang maka saya bilang kita mengamalkan syariat, ngaji torek, mengamalkan torekat, ngaji hakikat, ma'rifat. Tidak ada tujuan kecuali ingin kembali kepada Allah dengan sempurna. Itu saja. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah gimana? Tubuh kembali ke Allah itu aktivitas kehidupan sehari-hari telah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah laksanakan, yang larangan tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Nah, kalau itu sudah kita lakoni, itu istilahnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Kalau yang perintahnya enggak dikerjakan, suruh sholat enggak mau sholat, dilarang judi malah berjudi, tubuh aja belum balik, bagaimana hatinya? Ada. Kalau itu sudah tubuh kembali ke ini yang namanya syariat. Ada. Syariat itu gawe tubuh, itu syariat itu. Ada. Nah kalau itu sudah kembali, masuk kedua, hati kembali ke Allah, terpaut hati hanya kepada Allah. Tak tersangkut hati ini dengan apa dan siapa. Bukan ibadah dapat pahala, maksud enggak tersangkut dengan itu. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, enggak. Tersangkut hati hanya ke Allah saja. Nah, itu namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Hati itu bukan punya kita, hati itu milik Allah. Nah, kalau itu sudah masuk yang ketiga, nyawa kita ini kembali ke Allah. Siapa sebenarnya nyawa kita ini? Ibu bapak punya ruh apa enggak? Ada ruh enggak, Bu? Ada. Pernah bikin? Enggak. Kok punya? Ya. Enggak pernah bikin ruh. Tapi kita katakan punya ruh. Dari mana dapat? Itu bukan punya bapak ibu itu. Ngaku-ngaku aja. Ya, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruh Allah, bukan ruh kita, bukan. Nah, itulah kekeliruan kita dalam bertauhid. Bukan milik kita, ngaku milik kita, gitu. Coba balikkanlah itu. Itu ruh Allah itu, bukan ruh kita. Ada. Nah, makanya fanafaktu fi min ruh, kata Allah, aku tiupkan ruhku bukan ruhmu. Ya, yang kutiupkan ruh aku, kata Allah, ruhnya Allah itu. Nah, balikkan itu. Ya. Kita ini kan ngaku-ngaku aja. Ngaku punya pendengaran, ngaku punya penglihatan, ngaku punya hidup, ngaku punya ruh. Begitu ditelusuri, dapat dari mana? Nah, disitulah kita harus kembalikan itu. Kapan? Sebelum ajal datang. Itu pinjaman semua itu. Pinjaman semua. Itu milik Allah, bukan punya kita. Ya. Makanya saya katakan, ya Allah itu nyata. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Bukan Allahnya yang enggak ada, tetapi tertutup. Siapa yang menutupnya? Ya kita sendiri yang menutupnya. Pakai apa kita tutup? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku. Nah, pengakuan-pengakuan itu yang penutup itu. Sehingga Allahnya tidak terlihat. Enggak. Coba buang akuan-akuan itu. Nah, pasti yang kelihatan hanya Allah semata. Nah, ya. Karena kita ngaku-ngaku, akulah yang tahu, akulah yang berilmu, akulah yang kuasa. Nah, kuasanya Allah mana? Ilmunya Allah mana? Ada kita tutup sendiri. Nah, coba buang tutupan itu. Pasti akan terlihat adanya Allah. Nah, jadi begitu Pak ya. Jadi kalau hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. 4 dimensi ini sudah kembali semua,
selamat dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalau masih masuk surga dengan hitung-hitungan pahala, nanti ditanya nanti. Nah, kamu sholat, iya. Ibadah kepadaku, iya. Yang kamu persembahkan sama aku apa? Ya. Kamu sholat berdiri, iya. Berdiri, kenapa berdiri? Kena kuasa. Kuasa dari mana? Dekat kuasa aku itu. Ya. Kau ngaku itu punya kuasa, padahal itu kodrat aku. Maling itu. Maka ditanya, dari mana kau dapat? Kau melihat, katamu kau punya penglihatan, itu basar aku. Kok kamu ngaku-ngaku? Nah, makanya berat pertanyaannya, Pak. Udahlah, balikkan aja. Ya, ngeciin bala. Supaya enggak ditanya-tanya sama muka nakir nanti. Jadi kalau masih tersangkut, nah itu banyak pertanyaan nanti. Bapak Ibu yang saya hormatinya gitu Pak ya. Kematian tadi ya banyak kejadian itulah. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, karena waktu sudah siang. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.